Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Rabu Teduh pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di pagi yang penuh berkat pada hari ini. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita menyembah Tuhan di saat pagi hari ini kita datang menghadap Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ramaya Shanda, haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau lagu ini mengatakan kita serahkan tubuh jiwa roh kita, sesungguhnya kita juga harus ingat siapakah kita ini. Kehidupan kita yang jauh daripada sempurna, apakah layak untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan yang mulia, yang kudus? Tetapi semua itu terjadi adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita berani untuk mempersembahkan semuanya yang ada dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan sudah mengubah kehidupan kita. Dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kuduslah yang akan mengubah kehidupan kita dari waktu demi waktu untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama sekali lagi menyembah Tuhan lewat pujian ini. Saat pagi hari kita datang memuji Tuhan, menghadap Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sembah Dia Allah yang kudus, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan.
sembah. Haleluya. Yesuslah Kami sembah Kau Tuhan yang kudus. Kami tinggikan namamu, Allah di tempat maha tinggi. Haleluya, Haleluya. kami Haleluya. terima kasih Bapa. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Dan saat ini Engkau tahu bahwa kami bersama-sama datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seperti janji-Mu bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong dan sahabat kami. Oleh sebab itu, kuasa-Mu, kasih-Mu melalui kuasa Roh Kudus, biarlah boleh kami rasakan. Dan bukan hanya kami rasakan, tapi kami buka hati kami. Bentuklah kami, ubahlah kami untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Saya mengajak, mari perhatikan setiap kata-kata yang ada. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. dimanapun Bapak Ibu Jika berada, terjadi di kuasa Roh Kudus tempat itu ini, dicurahkan oleh Tuhan bagi kita. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. sungguh ajaib kuasa-Mu, Mujizat terjadi Sungguh di heran. tempat ini. terjadi mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Sebagai orang percaya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini akan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Selanjutnya, 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin Bapak Ibu mengingat firman Tuhan, yaitu Roh Kudus mengubah hidupku. Roh Kudus bisa mengubah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Roh Kudus mengubah hidupku. Ya. Berubah. Perubahan. Apakah kehidupan kita mengalami perubahan? Ya, pasti. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Saudara. Umumnya anak-anak di SMA itu masih langsing Bapak Ibu Saudara. Ya, semua memahami ya. Setelah lulus dari sekolah apakah SMA langsung Bapak Ibu Saudara, langsung gemuk maksudnya. Saudara yang kasih langsung bertambah berat kondisi tubuhnya. Ada perubahan. Dulu masih kecil, sekarang sudah lebih besar. Jadi ada terjadi perubahan. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Perubahan yang paling terasa adalah perubahan zaman. Teknologi berkembang dengan cepat sekali. Alat-alat canggih, modern, ya, digital, ya, menggunakan robot atau komputer, itu ada di sekeliling kita. Ya. Setiap orang bisa dikatakan saat ini memiliki handphone. Bahkan anak-anak meminta kepada orang tuanya, "Mama, Papa, kapan saya dibelikan handphone?" Karena mungkin dia merasa dia ingin bermain, tapi selama ini kalau dia mau main, dia harus pinjam sama handphone papa dan mamanya. Jadi dia berpikir lebih baik dia punya handphone. Dia bilang, kalau saya punya handphone, maka saya tidak akan pinjam handphone papa mama lagi. Saya tidak akan ganggu papa mama lagi. Karena saya bisa gunakan handphone saya sendiri. Anak kecil bisa seolah-olah memberikan solusi. Tapi hati-hati buat para orang tua, belum tentu anak-anak memberikan solusi yang baik bagi kita. Karena dia mengatakan itu hanya dari sudut pandang dia. Ya, karena keinginannya ingin bebas. Ya, dia ingin tidak dibatasi. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, dampak kemajuan zaman berita. Berita sekarang bisa diterima di mana saja. Ya. Mau di kota, di daerah, di mana saja. Selama masih ada signal, selama menggunakan handphone. Ya. Dan berita itu bisa menjadi viral. Ya. Orang yang tadinya nggak tahu, sekarang bisa menjadi ramai dan orang bisa membahasnya, ya, peristiwa-peristiwa yang viral, ya. Saya belum lama ini baru saja menyaksikan di video, ternyata saya baru tahu ada daerah di Sumatera yang katanya jalannya rusak, ya. Lalu setelah viral, ya, akhirnya bukan hanya pemerintah daerah yang turun tangan, sampai pemerintah pusat Indonesia pun akhirnya menangani masalah kerusakan jalan itu. Itu karena apa? Karena berita viral. Dan itu terjadi karena apa? Karena kemajuan teknologi, ya, ada digital. Semua orang tanpa sadar menjadi tergantung kepada teknologi. Bapak Ibu Saudara, dulu kalau ke gereja itu salah satu ciri adalah orang datang dengan membawa Alkitab, yang memegang Alkitab buku. Betapa merasa sukacitanya ketika anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan dengan membawa Alkitab. Dan Alkitab itu ada yang tanpa bungkus, ada yang dengan sampul yang bagus, dan semua orang. Tapi sekarang jarang terlihat orang ke gereja membawa Alkitab. Tapi semua orang di gereja membuka handphone dengan mengatakan bahwa Alkitab sudah ada di handphonenya. Dulu kalau kita memberikan persembahan uang tunai, masih ada sekarang yang kasih uang tunai. Tetapi sekarang gereja juga sudah memberikan kemudahan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan
atau perpuluhan atau ucapan syukur dengan cara transfer, ya. Dan hampir saja kita dibatasi untuk bisa ke gereja karena kita tidak lupa pada waktu pandemi ada aplikasi. Mau ke mall harus pakai aplikasi. Kalau belum divaksin, belum ada sertifikatnya, nggak boleh masuk mall. Dan hampir saja itu juga terjadi di gereja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita mau ke gereja, akhirnya ada syarat untuk masuk ke gereja. Ya. Ternyata itulah yang terjadi dalam hidup kita, perubahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kalau kita melihat ada perubahan ini, maka jangan sampai perubahan hanya secara fisik. Jangan terjadi perubahan hanya dalam kehidupan kita. Jangan terjadi perubahan bagaimana cara kita berpikir mengatasi persoalan-persoalan lahiriah kita untuk kita bisa hidup. Yang tadi supaya bisa beraktivitas, maka punya aplikasi, punya handphone supaya bisa bermain buat anak-anak segala macam. Bukan hanya sebatas itu, tetapi marilah kita juga memperhatikan bahwa kerohanian kita itu perlu dirubah. Kerohanian kita jangan tertinggal. Ya. Ibaratnya ketika anak-anak sekarang semua pada main handphone dengan teknologi komputer dan segala macam, mungkin sekarang permainan aktivitas dengan alat-alat yang dari kayu atau dari plastik itu ditinggalkan oleh anak-anak. Nah, jangan sampai kerohanian kita tertinggal. Artinya apa? Kita mengenal Tuhan begitu-begitu saja. Kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Kamu ke gereja? Wow, saya ke gereja sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Tetapi tidak menghasilkan buah. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita untuk menjadi serupa seturut dengan kehendak Tuhan. Para murid Tuhan sebelum dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka adalah orang biasa. Bahkan mereka takut ketika Yesus ditangkap. Bahkan mereka harus bersembunyi karena mereka tidak berani kalau orang mengenal bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi para muridnya, maka perubahan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita juga untuk menjadi agen perubahan dalam hidup kita. Menolong hidup kita untuk berubah. Saudara yang kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa angin turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Angin di dalam Alkitab bahasa Yunani dalam artinya itu adalah pneuma yang berarti roh. Jadi angin itu melambangkan kuasa dari roh. Roh itu tidak kelihatan, tapi dirasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak melihat Tuhan secara fisik, secara mata mengawasi kehidupan kita. Tetapi kita bisa rasakan kuasa Roh Kudus bekerja bagi kita. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera saat kita membutuhkan penghiburan, saat kita membutuhkan pertolongan. Karena kita merasakan memang Dia hadir. Seperti angin yang kita rasakan, orang kalau lagi terasa panas, dia akan mencari kipas, dan waktu dia mengipas, dia merasakan ada angin yang memberikan kesejukan kepada tubuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berubah. Yang tadinya kalau kita punya masalah, kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Tapi sekarang, setelah Roh Kudus diberikan bagi kita rasakan Roh Kudus dapat kita andalkan. Kita menjadi orang yang peka dengan suara daripada Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus yang kita rasakan. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Ya. Angin memberikan pengaruh, angin memberikan dorongan. Pohon bisa digoyangkan. Artinya apa? Angin itu juga memiliki kekuatan. Percayalah, apa yang Tuhan berikan bagi kita adalah yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kedua,
Roh Kudus itu tampak kepada para murid orang-orang percaya seperti lidah-lidah apinya, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa fungsi api? Api adalah berfungsi untuk memurnikan, ya, membakar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Kehidupan kita harus dimurnikan. Yang tidak berguna harus disingkirkan. Sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berani untuk menanggalkan, kita pisahkan, ya, karena kuasa Roh Kudus. Kalau dengan diri kita, dengan mengandalkan kekuatan kita tidak mudah untuk melepaskan sifat-sifat kita. Bahkan kadang-kadang kita menjadi kompromi. Ya, saya orang yang seperti ini. Saya memang tidak pernah bisa menerima, misalkan kalau orang merugikan saya, ya. Ada pepatah dunia mengatakan, kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berpikir dan selain itu, dia juga kehidupannya tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi dia bergantung kepada keadaan. Ya. Kalau keadaannya baik, maka dia jadi baik. Kalau keadaannya jahat, maka jahatlah kehidupannya. Dan kejahatan akan melahirkan dosa, dan upah dosa ialah maut. Sekarang kalau saya tanya buat Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau masuk neraka, berbuatlah jahat. Pasti enggak ada yang mau masuk neraka. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik, tinggalkanlah kejahatan. Maka bagaimana kita bisa mengubah hidup kita yang jahat, yang tidak punya kasih, yang kita hanya bisa memperlakukan orang dengan jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kekristenan pada kisah para rasul ini merupakan gereja mula-mula. Kenapa sejak kuasa Roh Kudus turun itu terjadi kegerakan atau kebangunan orang percaya. Begitu banyak orang yang percaya. Karena orang Yahudi pada masa itu mereka diajar dengan hukum kekerasan. Artinya mereka membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang bersalah harus dihukum. Ya, tidak ada kasih. Ya, ada perbedaan. Kamu orang suku ini, kamu orang Samaria, kamu orang ini, ya. Membeda-bedakan. Tetapi di dalam Kristus kita dikenal apa? Kita semua satu di dalam Tuhan. Kita sebagai saudara menerima rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, kulit hitam, ya. Semua sama di hadapan Tuhan, ya. Kenapa? Karena kasih daripada Tuhan. Nah, kuasa Roh Kudus itu akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membawa pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jangan hanya zaman yang berubah. Dulu disuruh beli handphone, enggak mau. Buat apa handphone? Ya, saya enggak perlu handphone. Sekarang semua orang hampir menggunakan handphone, ya. Saya termasuk orang. Saya juga dulu, saya sebut saja tipenya. Dulu handphone saya itu adalah yang angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, Bapak Ibu yang tahu handphonenya boleh senyum, ya. Lalu ketika itu ada BlackBerry. Adik saya memperkenalkan, ini ada model baru. Ah, nggak usah. Saya berkeras hati. Nah, kekerasan hati, nggak mau berubah. Saya bilang, yang penting dengan sombongnya, yang penting ada pulsanya. Saya bisa telepon, bisa SMS gitu. Tapi setelah akhirnya saya melihat, ternyata fungsi daripada handphone itu bisa apa? Seperti SMS, ngetik dengan variasi lainnya lagi, ditambah lagi, gratis lagi. Nah, kan menarik Bapak Ibu Saudara. Ternyata perubahan menguntungkan juga. Kadang-kadang kita takut berubah, tapi kalau untung, orang pasti gampang berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa? Berubah BlackBerry. Nah, sekarang ada yang namanya WhatsApp. Ya. Semua orang pakai WhatsApp. Kenapa? Karena untung. Dan artinya bisa berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus
akan mengubah hidup kita. Dan waktu kita tidak keras hati, kuasa Roh Kudus akan membuat kita jauh lebih untung. Mau untung? Berubah dengan kuasa Roh Kudus. Bagi yang mau untung, marilah kita berubah dalam hidup rohani kita kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan setiap waktu. Gunakan kuasa Roh Kudus yang membakar. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata ya, sesuai dengan kehendak Roh. Artinya apa? Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita anak Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, selalu Tuhan yang ada di depan. Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan bisa kita andalkan. Artinya apa? Kita melakukan bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang Tuhan suruh kita maju, maka maju. Tuhan suruh kita diam, kita diam. Tuhan suruh kita ke kanan, kita ke kanan. Artinya apa? Jadilah orang yang percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kepada yang baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar firman-Mu dan bukan hanya belajar dan mengerti, tapi mampukan kami untuk berubah. Karena Roh Kudus akan mengubah hidup saya. Roh Kudus akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami akan menjadi lebih baik lagi. Akan lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, saya siap berubah. Kami siap berubah. Saya mau berubah, kami mau berubah dalam nama Yesus. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan naik ke surga dan Dia berkata, Dia akan memberikan penolong bagi hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah turun bagi kita semua. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah, untuk berani berubah secara rohani, secara kehidupan kita agar bisa menyenangkan hati Tuhan, akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dan sungguh bersyukur bagi kita karena kita bisa mempersembahkan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang melakukan kebenaran. Hidup yang seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah dan berubahlah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Seperti pujian ini, bahwa jika tidak bersama dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berani berjalan. Kami tidak mau berjalan. Artinya kita percaya bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadilah kuat, Tuhan akan memberkati aktivitas, kehidupan, rumah tangga, pekerjaan,
kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Dan marilah kita berubah karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, Bila engkau tak besertaku, haleluya. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Bapa, inilah doa dan pujian kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami adalah milik-Mu, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Jika Engkau menghendaki kami untuk melakukan yang baik dan benar, maka Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan mengajar kepada kami, dan kami akan berbuat baik dan benar. Tuhan, agar hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Agar hidup kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati buat semua yang sudah mengikuti tayangan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong, memberikan keberhasilan, kesehatan, penghiburan, kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah akhiri pertemuan kami hari ini. Amin.